Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu akan mengambil absen dulu ya. Iya, Ibu. Fitria Sarloi, Ibu Kenan Mas Bosu, Hadir, Ibu. Alfred, Hadir, Ibu. Dwi, hadir Ibu. Semuanya hadir ya. Ya, Ibu. Ya baik anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita di saat pagi hari ini, Ibu minta kesediaan kepada ketua kelas untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Baik, Ibu. Ya, Ibu dan teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mendengarkan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Amin. Baik anak-anak, minggu kemarin kita membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini kita membahas tentang Pancasila. Baik, Ibu. Baik anak-anak, kita hari ini tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Jadi anak-anak, siapa tahu apa itu Pancasila? Saya, Ibu. Ya, Kenan silakan. Pancasila itu adalah dasar negara, Ibu. Pancasila sebagai dasar Negara, Ibu. ya. Baik anak-anak, jadi kalian pasti sudah sering dengar tentang Pancasila kan? Iya, Ibu. Jadi Pancasila itu bukan cuma sekedar 5 sila, tapi juga punya sejarah panjang dan mendalam banget. Terus sebagai ideologi, Pancasila menjadi pandangan hidup dan bangsa Indonesia. Jadi anak-anak, melalui perjalanan panjang Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara ideologi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila ini sangat penting karena pedoman dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Jadi anak-anak, kapan Pancasila itu dilahirkan? Siapa tahu kapan Pancasila itu dilahirkan? Alfred, Kenan silakan. Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945. Baik, benar sekali. Jadi kapan Pancasila itu dilahirkan? Tadi Kenan kamu jawab gimana? Pancasila itu dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945, Ibu. Iya, betul. Jadi pada sidang BPUPK itu pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 munculnya banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama Muhammad Yamin, Suwotomo, dan Soekarno. Jadi anak-anak, siapa saja tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Mau jamin, Ibu? Setahu saya sih. Ya, betul sekali Alfred. Ada insinyur sekali, Ibu. Ya. Terus Soekarno, Ibu. Makanan semangat Soekarno. ya. Jadi Muhammad Yamin itu pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidato. Jadi ada
teori kebangsaan. Yang kedua, siapa tahu? Teori kemanusiaan. Yang ketiga, teori kerakyatan. Dan teori Jadi Muhammadiyah juga menyusun naskah tertulis yang sedikit berbeda dalam uraian, tetapi pada intinya tetap menanamkan nilai-nilai bangsa, kemanusiaan, dan ketuhanan. Yang kedua, Soepomo. Jadi anak-anak, Soepomo itu sebagai salah satu anggota BPUPKI juga, karena memberikan pandangan tentang dasar negara dalam pidato pada tanggal 31 Mei 1945. Jadi ada beberapa, ada 5 pokok. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kebudayaan, yang keempat keadilan sosial, yang kelima ketuhanan. Baik anak-anak, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Dari panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi setiap sila dalam Pancasila itu mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi paduan bagi kita semua. Materi yang tadi Ibu jelaskan, apakah kalian sudah mengerti atau paham? Sudah ya. Baik. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Jadi berhitung dari Kenan. 1 sampai 2. 1, 2. 2. Duduk sesuai kelompok. Saya boleh. Tulis pertanyaan. Bagaimana penerapan nilai gotong royong sebagai inti dari Pancasila dalam kehidupan masyarakat saat ini? Sudah? Kelompok 2. Kelompok 2 tulis pertanyaan. Alfred. Iya. Apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan berikan alasan dan contoh? Ibu kasih kalian waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Ibu ulang nomor soalan kedua. Apakah nilai Nilai Pancasila masih relevan untuk menghadapi tantangan globalisasi, berikan alasan dan contoh? Sudah, Alfred? Baik anak-anak, apakah kelompok 1 sudah siap? Sudah Ibu. Kelompok 2? Sudah Ibu. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? kami, Bu? Ya baik, silakan kelompok 1. Baik teman-teman, di sini kelompok kami ingin membacakan hasil diskusi kami. Tolong diperhatikan ya. Silakan Bu materi. Iya, jadi soal kami di sini berbunyi bagaimana penerapan nilai gotong royong sebagai inti dari Pancasila dalam kehidupan masyarakat saat ini. Jadi jawabannya penerapan gotong royong dalam kehidupan masyarakat saat ini. Gotong royong di era digital modern tidak lagi terbatas pada kerja bakti fisik di desa seperti sekolah atau membangun rumah, melainkan telah bertransformasi ke berbagai bentuk baru. Jadi yang pertama itu gotong royong digital atau crowdfunding dan media sosial.
atau masyarakat kini sangat cepat bergerak secara kolektif di dunia maya. Ketika ada bencana atau warga yang membutuhkan bantuan medis, platform digital seperti Kita Bisa atau penganggaran dana lewat media sosial menjadi wadah gotong royong modern yang mampu mengumpulkan miliaran rupiah dalam waktu singkat. Yang kedua, solidaritas saat krisis kesehatan. Menghadapi pandemi atau wadah masyarakat secara swadaya membuat gerakan saling membantu, mulai dari berbagai makanan untuk tenaga yang isolasi mandiri hingga penyediaan ambulans gratis dan oksigen secara sukarela. Yang ketiga, kolaborasi komunitas. Munculnya berbagai komunitas pemuda yang bergerak di bidang pendidikan gratis seperti mengajar anak jalanan, pengelolaan sampah hingga bahan makanan untuk mereka yang membutuhkan. Itu saja presentasi dari kami. Saya persilakan kepada moderator. Baik, jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan atau Jawaban. yang tidak ada? Selamat tutup. Demikian presentasi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom. Berikan aplaus kepada nomor 1. Ya, kelompok 2 silakan. Alfred dan Renan. Pertanyaan dari kelompok di bawah. Kelompok 2 silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri. Persilakan. Ya baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Pertanyaan yang kedua tadi terkait apakah nilai Pancasila masih relevan untuk menghadapi tantangan globalisasi saat ini? Jadi jawaban kelompok kami yaitu ya, kami setuju. Nilai Pancasila sangat relevan. Globalisasi membawa budaya individualisme, konsumerisme dan polarisasi. Informasi Pancasila bukan sekedar panjang sejarah, melainkan bertindak sebagai filter atau penyaringan sekaligus jangkar agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitas. Berikutnya ada alasan mengapa kelompok kami mengatakan bahwa Pancasila tetap relevan beserta contoh konkretnya. Yang pertama itu penyaringan radikalisme dan perpecahan ada pada sila ke-1 dan ke-3. Alasannya globalisasi memudahkan masuknya ideologi ekstrim dan hoax yang memecah belah bangsa. Contohnya, toleransi beragama Indonesia tetap terjaga berkat prinsip kebinekaan. Ketika ada perayaan hari besar agama, pemuda dari lintas agama sering kali menjadi keamanan tempat ibadah sesama mereka secara sukarela. Yang kedua, menjaga kemanusiaan di tengah kompetensi global. Itu yang kedua. Alasannya, urusan globalisasi seringkali menjadi persaingan ketat yang mensempitkan rasa kemanusiaan. Contohnya, sikap ramah, menghormati asasi manusia dan keterlibatan aktivis Indonesia dalam misi perdamaian dunia serta bantuan kemanusiaan internasional, misalnya mengirim bantuan logistik ke wilayah konflik atau bencana global seperti yang sekarang terjadi di Palestina. Indonesia dan mengirim bantuan kepada masyarakat di sana. Mungkin itu jawaban yang dapat kami sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami.
Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 berikan aplaus kepada yang kedua. Baik anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang materi yang tadi sudah Ibu jelaskan? Mungkin dari Alfred. Jena? Ya, Ibu. Ya, silakan. Ya, dari materi yang telah kami dari Ibu sampaikan maupun yang telah kami presentasi, yang dapat disimpulkan bahwa sekarang ini sudah zaman digital, jadi kita kalau mau membantu orang tidak melalui kerja bakti lagi, tapi sekarang melalui media digital atau media sosial. Salah satu contohnya saudara kita yang ada di Kalimantan yang telah mendapatkan bencana banjir, itu kalau kita di daerah timur sini kita bisa membantu mereka lewat digital. Kita memberikan beberapa uang atau sumbangan lewat digital saja untuk bisa dapat membantu mereka untuk melihat mereka punya tempat tinggal atau makan minum mereka yang di sana. Saya dari saya. Baik, terima kasih. Jadi itu saja materi yang Ibu sampaikan. Kesimpulannya, Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan musyawarah para pemilik bangsa dalam sidang BPU PKI pada tahun 1945. Pembentukan dasar negara diawali dengan berbagai usulan dari tokoh-tokoh nasional dan Soekarno. Masing-masing tokoh memberikan gagasan mengenai dasar negara yang mencerminkan nilai kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila kemudian menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia serta dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Baik, Ibu. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu.